Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Oke, kali ini di depan saya ada tangki. Ini ada teman-teman yang bertanya, Mas, kok tangkinya Mega Pro, GL, kemudian mungkin Vixen atau motor GA, motor sport lah, kenapa kok sering bocor di daerah keran bensin ya? Nah, ini 5 menit saya berusaha menjelaskan ini. Singkat, jelas, padat ya. Pertama, dari profil atau bentuknya. Dari bentuk tangki ini, motor GL, motor Mega Pro atau mungkin Tiger atau Sport yang lain lah, kan bentuknya kan ada liku-liku, kemudian sudut ini kan membentuk sudut las-lasannya, kan dilas semua ini, meskipun lasnya dari pabrikan bagus lah, tapi dalamnya kan membentuk sudut dan itu kan tidak rata. Ada kemungkinan disitulah terjadi air mengendap, itu menyebabkan dia berkarat gitu. Artinya nanti kita bicarakan airnya. Cuman intinya di bawah ini ketika bensin itu ada airnya bercampur dengan air atau mungkin di tangki ada airnya, maka air itu akan turun, tidak ada di atas. Di atasnya bensin tapi airnya akan turun ke bawah ke sudut-sudut ini. Bahasanya Jawa yang cepit-cepitan ini. Ya. Itu pertama, karena bentuk profilnya tangki memang seperti itu. Jadi banyak sudutnya, banyak lekukannya. Terus kemudian akeh selempitane. Kedua, posisi kran. Ini posisi kran ini kan tidak istilahnya dibuat tangki terus dibikin mengarah ke bawah semua, lubang jeglongan atau lubang terus kemudian dikasih kran, kan tidak. Tapi posisi ini kan kerannya kan ketika bensinnya habis, tapi kan di dalam ini masih ada kecil yang terselip di jepitan-jepitan ini. Artinya nggak bisa habis bersih. Artinya air itu tidak bisa turun langsung kalau tidak dikuras. Jadi sebetulnya juga perlu dilakukan kuras tangki. Mungkin ya istilahnya 6 bulan sekali atau berapalah itu dilakukan pembersihan tangki atau dikuras. Oke, yang kedua itu. Yang ketiga ini, coba perhatikan tutup tangkinya. Tadi berbeda ya dengan motor cup, motor matic, motor sport itu berbeda. Karena motor cup sama matic itu profil tangkinya itu nggak banyak lekuannya. Dia cuman jeglong tok terus dikasih kran, atau yang sekarang malah pakai pompa bensin yang injeksi. Berarti kemungkinan itu istilahnya sudut-sudutnya lekukannya nggak banyak, jadi cuma jeglong tok terus dikasih bensin, jadi dia awet, jarang bocor. Kemudian yang istilahnya penyebab yang istilahnya ketiga tadi, ini tutup tangki. Tutup tangki ini memang ada sealnya, dia rapat. Di sini ada tutup, ada kunci kontaknya yang buat buka. Oke, berarti kalau ini posisi kepanasan, kehujanan, di sini ada rongga kontak, kunci kontaknya memang ada tutupnya, iya, tapi kena panas, kena hujan, sealnya ini memungkinkan juga berubah bentuk atau mungkin kendor lah, istilahnya seperti itu. Jadi air meskipun 0,0 sekian dia akan masuk mencampur ke bensin, kalau masuk ke tangki. Jadi ada bensin itu yang menyebabkan istilahnya bensin bercampur air itu salah satunya ya. Kalau motor matic, motor cup kan ditutup sama sadel, sama jok. Kalau ini kan di luar, jadi kena panas, kena hujan, kemudian memungkinkan air itu biasanya ya masuk meskipun nilainya kecil sekali ya, 0,0 sekian. Terus kemudian ini sudah yang ketiga. Yang keempat, teman-teman yang punya motor GL, punya motor Mega Pro, punya motor Sport, Vixen dan yang lain-lain, biasanya ngisi bensin itu cuma 2 liter, 3 liter, padahal kapasitasnya segini banyak. Nah, kenapa? Apa pengaruhnya? Ya kan bensin itu kan ada kadar airnya. Di dalam tangki itu kan pasti terjadi yang namanya penguapan, terus ngembun, kan pasti ada, karena ada ruang kosong di atasnya. Nah, ruang kosong itu ketika didiamkan dia akan terisi oleh uap tadi. Nah, uap tadi kan menjadi air. Nah, nanti dia akan masuk ke bawah ke sini, airnya turun lagi meskipun jumlahnya kecil. Kayak saya sudah menjelaskan, bentuknya tangki, banyak sudutnya, kemudian lekukan atau cepit-cepitan yang memungkinkan di situ air bergenang atau air berhenti di situ. Kemudian posisi keran itu tidak dibuatkan lubang sendiri, kemudian bensin bisa langsung habis sama air-airnya sekalian. Terus kemudian tutup tangki di atas ini tidak terlindungi, tidak seperti motor cup atau motor matic ditutup sama jok atau sadel. Nah, yang terakhir menurut saya, ini menurut saya belum tentu benar ya, saya hanya bercerita menurut saya. Ya karena bentuknya tangki itu semakin lama semakin banyak lekuannya atau modelnya jalur api, atau mungkin tuntutan model ya. Jadi tidak mungkin plat tangki ini dibikin setebal dulu zaman motor CB.
Zaman motor yang lama-lama CG, CB itu kenapa kok kuat? Ya platnya beda bos, bahannya berbeda. Jadi ya faktor bahan juga. Makanya itu hanya menurut saya. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu, ada yang lebih istilahnya paham, monggo disampaikan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Itu menurut saya, dan itu belum tentu benar. Yang terakhir ya, pesan saya, kalau ini bocor, kalau daerah keran ini bocor, ya lebih baik tangki itu dibuka sekalian, diganti plat bawahnya. Pertama, mungkin ongkosnya agak mahal, tapi tidak semua tukang las mau. Kedua, di sini itu dibawa ke tukang solder tangki. Kalau pengalaman saya, ketika tangki ini bocor, saya bawa ke tukang radiator mobil. Jadi di tukang radiator mobil itu dia betulkan, jadi diratakan gitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa buat belajar. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.